Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru, Bu Purwanti Setiawati dari SD 2 Parangtritis. Tentunya di channel kesayangan kita, channel YouTube Ruang Siar Guru. Jangan lupa anak kreatif, like, komen, share ya. Nah, anak kreatif, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Purwanti harap anak kreatif semua dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat dalam menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Nah, anak kreatif, hari ini bacaan apa yang sudah anak kreatif baca hari ini? Apakah majalah atau surat kabar? Atau mungkin anak kreatif sudah mulai membaca buku pelajaran? Anak kreatif pasti telah melakukan banyak membaca. Anak kreatif di sekitar kita sebenarnya telah banyak tersedia bahan bacaan. Nah, gemar membaca itu akan banyak manfaatnya bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak membaca. Oke. Nah, anak kreatif di kesempatan pada hari ini bersama saya, Bu Purwanti Setiawati, kita akan belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragraf. Sudah siap belum anak kreatif? Mari disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Let's go! Anak kreatif, sebelum kita belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragraf, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang paragraf. Tentu anak kreatif sudah sering mendengar kata paragraf, atau mungkin sudah mengetahui dengan betul apa itu paragraf. Paragraf adalah susunan kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, anak kreatif dalam bacaan kita itu sebenarnya kalau kita amati itu pasti terdapat beberapa paragraf. Begitu ya anak-anak kreatif. Nah, selanjutnya mari kita lanjut belajar tentang kalimat utama. Kalimat utama itu merupakan kalimat yang berisi tentang gagasan utama atau ide pokok paragraf atau pokok pikiran. Nah, kemudian dari kalimat utama dapat kita kembangkan menjadi sebuah paragraf yang bagus begitu. Nah, kemudian cara menentukan kalimat utama, di sini Purwanti menuliskan ada 4 cara menentukan kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama itu bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bisa jadi di awal dan di akhir paragraf. Kemudian, cara yang kedua, kalimat utama yang di awal paragraf itu bersifat umum kalimatnya dan dapat dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat berikutnya. Yang ketiga adalah caranya apabila kalimat utamanya itu terletak di akhir, itu biasanya berupa kalimat kesimpulan. Nah, kemudian cara yang keempat, ini yang terakhir, kalimat utama itu pasti memuat gagasan utama atau ide pokok paragraf. Bagaimana? Sudah jelas anak kreatif? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke bahasan yang kedua. Bahasan yang kedua tadi adalah tentang kalimat penjelas.
Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf bisa jadi kalimat penjelasnya itu lebih dari satu kalimat. Begitu? Paham ya? Baik. Kemudian masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu tentang ide pokok paragraf. Ide pokok yaitu inti dari kalimat utama. Ide pokok itu inti dari kalimat utama. Dan ide pokok itu selalu terletak dalam kalimat utama. Selalu terletak di dalam kalimat utama ya, anak kreatif. Kemudian ide pokok bisa disebut juga sebagai gagasan utama. Kemudian selanjutnya setelah tadi kita belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragraf, selanjutnya mari kita belajar menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragraf. Nah, di sini Bu Guru telah menyediakan paragraf yang akan kita tentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragrafnya. Bu Guru akan membaca dari sini. Anak kreatif membaca dari rumah masing-masing ya. Sudah siap anak kreatif? Baik, kita baca bersama-sama. Tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Tonggeret memiliki ukuran yang sangat kecil. Meskipun ukurannya kecil, tonggeret dapat mengeluarkan suara seperti nyanyian sekeras suara konser musik rock. Suara yang dikeluarkan tonggeret ini berasal dari getaran hebat rangka luar yang terletak di area abdomen. Nah, setelah membaca paragraf ini, mari kita menentukan mana yang merupakan kalimat utama, mana yang merupakan kalimat penjelas, dan manakah ide pokok paragrafnya. Ayo, anak kreatif sudah menemukan belum? Baik, pasti anak kreatif telah menemukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragrafnya. Kalimat utamanya terletak pada kalimat berapa anak kreatif? Iya, betul. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Bunyinya bagaimana kalimat pertama? Ya, kalimat pertama yang merupakan kalimat utama tadi berbunyi tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Nah, kalimat utama sudah ketemu. Mari kita lanjut menemukan kalimat penjelasnya. Anak kreatif sudah menemukan belum? Iya, betul anak kreatif. Kalimat penjelasnya, kalau tadi kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, berarti kalimat penjelasnya terletak di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Ya, berarti ada 3 kalimat penjelas. Yang mana itu? Kalimat penjelasnya yaitu mulai dari tonggeret memiliki ukuran yang sangat kecil. Kalimat berikutnya, meskipun ukurannya kecil, tonggeret dapat mengeluarkan suara seperti nyanyian sekeras suara konser musik rock. Kalimat yang berikutnya, suara yang dikeluarkan tonggeret ini berasal dari getaran hebat rangka luar yang terletak di area abdomen. Nah, 3 kalimat itu merupakan kalimat penjelas dari paragraf ini, anak kreatif. Kemudian, selanjutnya, mana yang merupakan ide pokok paragrafnya? Ingat, tadi di materi sebelumnya, ide pokok paragraf pasti terdapat dalam kalimat utama. Kalau kalimat utamanya tadi berbunyi tonggeret adalah salah satu jenis serangga, maka kita dapat menentukan ide pokoknya adalah serangga tonggeret. Begitu ya anak kreatif? Nah, baik. Kemudian Bu Guru menyediakan paragraf yang kedua. Seperti yang paragraf pertama tadi,
Bu Guru akan membacakan dari sini, anak kreatif membaca dari rumah masing-masing. Sama seperti paragraf pertama, yang ini paragraf yang kedua, kita juga akan menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragrafnya. Sudah siap anak kreatif? Nah, saya baca, Bu Guru baca, anak-anak juga membaca dari rumah. Kita mulai ya. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki bahasa daerah, jenis tarian, pakaian adat, dan rumah adat pun ada di setiap daerah. Memang bangsa Indonesia kaya akan budaya. Nah, dari paragraf kedua tersebut, anak kreatif apakah sudah bisa menemukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragrafnya? Wow, hebat, anak kreatif telah menemukan. Yang mana ya? Kalimat utama. Iya betul, kalimat utama dalam paragraf kedua ini terdapat dalam akhir paragraf, yaitu terdapat pada kalimat yang keempat. Ya, bunyinya bagaimana anak kreatif? Bunyi kalimat keempat itu berbunyi, memang bangsa Indonesia kaya akan budaya. Nah, setelah menemukan kalimat utama, kita menemukan kalimat-kalimat penjelasnya. Kalau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu di kalimat keempat, maka kalimat penjelasnya berarti berada di kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Berarti ada 3 kalimat penjelas, yaitu bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Itu kalimat penjelas yang pertama. Kalimat penjelas yang kedua, setiap daerah memiliki bahasa daerah. Kalimat yang ketiga dari kalimat penjelas, jenis tarian, pakaian adat, dan rumah adat pun ada di setiap daerah. Nah, kalimat utama sudah kita temukan, kalimat penjelas sudah kita temukan, maka kita akan menemukan yang ketiga adalah ide pokok paragraf. Ingat, ide pokok paragraf terdapat dalam kalimat utama. Kalau tadi kalimat utamanya itu adalah memang bangsa Indonesia kaya akan budaya, maka kita bisa menentukan ide pokok paragrafnya adalah bangsa Indonesia kaya budaya. Bagaimana? Mudah kan anak kreatif? Baik, kita lanjut. Bu Guru masih ada paragraf yang ketiga. Agar anak kreatif semua bisa menguasai tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragraf ini. Baik, kita baca bersama-sama paragraf yang ketiga. Bu Guru membaca dari sini, anak kreatif membaca dari rumah masing-masing. Kita mulai ya. Hewan berlidah panjang ini dapat berjalan di dinding. Hal ini disebabkan telapak kakinya berperekat. Keistimewaan lainnya adalah dapat memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Itulah ciri-ciri khusus binatang cecak. Gitu. Nah, mana kalimat utamanya? Mana kalimat penjelasnya? Dan mana ide pokok paragrafnya? Sudah bisa menemukan anak kreatif? Kalimat utama dalam paragraf ketiga ini yaitu terdapat di akhir paragraf, yaitu pada kalimat keempat yang berbunyi, itulah ciri-ciri khusus binatang cicak. Sedangkan kalimat penjelasnya, kalau kalimat utamanya terdapat di kalimat keempat, maka kalimat penjelasnya pasti terdapat di kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Bunyinya, hewan berlidah panjang ini dapat berjalan di dinding. Kalimat penjelas kedua, hal ini disebabkan telapak kakinya berperekat. Kalimat penjelas yang ketiga, bunyinya keistimewaan lainnya adalah dapat memutuskan ekor untuk mengelabui musuh.
Seperti itu anak kreatif, kalimat utama telah kita temukan, kalimat penjelas sudah kita temukan. Nah, berikutnya, mana ide pokok paragrafnya? Karena ide pokok paragraf pasti terdapat dalam kalimat utama, dan kalimat utamanya tadi berbunyi, itulah ciri-ciri khusus binatang cicak. Maka ide pokoknya adalah ciri khusus binatang cicak. Nah, mudah sekali bukan? Nah, anak kreatif, sebelum Bu Guru mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bu Guru ada tugas untuk anak kreatif semuanya. Coba perhatikan tugas dari Bu Guru berikut ini. Yang pertama, carilah sebuah bacaan dari majalah atau surat kabar. Kemudian yang kedua, setelah menemukan bacaan yang dipilih, anak kreatif bisa mengguntingnya, kemudian menempelnya di buku tulis masing-masing. Setelah digunting dan ditempel di buku tulis, yang ketiga, silakan anak kreatif menemukan dalam bacaan tersebut kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragrafnya. Setelah itu, kemudian tuliskan jawaban anak kreatif di buku tulis masing-masing, kemudian kirimkan tugas anak kreatif kepada guru masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Sudah cukup jelas tugas dari Bu Guru? Baik. Anak-anak kreatif, sebelum Bu Purwanti undur diri, Bu Purwanti ada pesan untuk anak kreatif semuanya. Tolong diingat-ingat ya pesan dari Bu Guru. Yang pertama, anak kreatif harus bisa menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Itu mudah anak-anak kreatif. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan yang teratur. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang keempat, apabila anak kreatif ingin bepergian, jangan lupa gunakanlah masker. Begitu ya anak kreatif? Nah, apabila anak kreatif ingin menonton YouTube, juga jangan sembarangan. Minta didampingi orang tua masing-masing, atau apabila ada Bu Guru dan Pak Guru di ruang siar guru. Jangan lupa ya anak kreatif untuk like, subscribe, dan share ruang siar guru. Juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar anak kreatif tidak tertinggal acara-acara menarik dari ruang siar guru. Anak kreatif juga bisa mengulang-ulang memutar video yang terdapat dalam ruang siar guru agar anak kreatif semakin menguasai materi yang ada dalam video tersebut, sehingga anak kreatif semakin pintar. Begitu dari Bu Guru. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.